Halo pecinta kicau mania dimanapun berada, ketemu lagi di channel Kicau Bakalan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai cara perawatan harian burung jalapito yang saya pelihara saat ini. Oke, seperti apa perawatan hariannya? Mari kita simak satu persatu. Oke. Jadi yang pertama adalah pemilihan fur ya teman-teman. Jadi pemilihan fur ini sebenarnya juga tidak bergantung pada harga ya teman-teman. Jadi harga yang mahal belum tentu bagus, harga yang murah belum tentu jelek. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa fur yang teman-teman berikan kepada burung kesayangan teman-teman itu adalah fur yang memang cocok atau fur yang memang disukai oleh burung peliharaan teman-teman sekalian. Pokoknya yang penting fur ini terpenuhi unsur-unsur gizi yang memang dibutuhkan oleh burung. Jadi yang perlu diperhatikan adalah poinnya adalah tercukupinya nutrisi yang terkandung pada fur yang teman-teman berikan kepada burung kesayangan teman-teman. Untuk yang selanjutnya yang teman-teman perlu perhatikan adalah pemberian extra fooding pada burung jalapito teman-teman ya. Jadi burung jalapito ini salah satu burung yang memang pemakan serangga. Jadi teman-teman harus perhatikan itu juga. Karena apa? Karena bagaimanapun juga walaupun burung jalapito teman-teman itu sudah bisa makan fur atau mau makan fur, tetapi tetap teman-teman harus memberikan extra fooding pada burung kesayangan teman-teman. Sekarang sudah banyak ya teman-teman di toko-toko pakan burung yang memperjualkan extra fooding. Jadi teman-teman bisa memilih, ada jangkrik, kemudian ada ulat Hongkong, kemudian juga ada ulat kandang, kemudian juga kadang juga ada yang menjual ulat bumbung dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa memberikan itu. Tetapi saya menyarankan kepada teman-teman ketika ini hanya untuk istilahnya untuk perawatan harian, sebaiknya teman-teman pemberian extra foodingnya ini juga jangan sampai berlebihan. Karena apa? Karena nanti ketika teman-teman itu memberikan extra foodingnya juga terlalu banyak, nanti juga nanti ditakutkan burung kesayangan teman-teman itu malah menjadi overbirahi. Jadi juga teman-teman juga harus memperhatikan itu. Kalau untuk hanya sekedar perawatan harian, kemudian hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan extra fooding, saya lebih memilih untuk pemberian jangkrik ya teman-teman. Karena kalau untuk ulat Hongkong itu nanti terlalu panas, jadi teman-teman bisa memberikan 3 atau beberapa ekor saja untuk hariannya, karena ditakutkan nanti juga kadang kalau kebanyakan juga tidak bagus untuk burung. Jadi begitu teman-teman.
Untuk selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah kebersihan dari minuman si burung ya teman-teman. Jadi usahakan setiap hari air yang ada di cepuk itu teman-teman ganti dengan air yang baru. Untuk selanjutnya yaitu pemberian buah-buahan ya teman-teman. Jadi burung jalapito ini juga suka sekali memakan buah-buahan ya teman-teman. Jadi usahakan teman-teman juga sesekali memberikan buah-buahan pada burung kesayangan teman-teman. Yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu adalah kebersihan dari kandang ya teman-teman. Jadi usahakan teman-teman selalu membersihkan sangkar burung kesayangan teman-teman itu setiap saat ya teman-teman. Jadi jangan sampai kotoran burung menumpuk di bagian bawah sangkar ya teman-teman. Karena apa? Karena juga nanti burung juga akan merasa tidak nyaman ya, karena di sangkarnya banyak kotoran. Jadi nanti juga burung akan malas berkicau ya, karena dia tidak merasa nyaman dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Jadi usahakan teman-teman membersihkan kandang ini secara rutin ya. Jadi nanti agar ketika sangkar ini juga bersih, dipandang juga enak, ditaruh di depan rumah juga bagus, burung juga senang, sehingga nanti burung ini akan selalu berkicau begitu teman-teman. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah memandikan burung ya teman-teman. Jadi burung kesayangan teman-teman itu juga ada waktunya untuk dia bisa membersihkan badannya dari kotoran-kotoran, dari debu-debu. Dengan cara apa? Dengan cara mandi begitu teman-teman. Kalau saran saya mandi ini kalau saya pribadi adalah mending kita sediakan cepuk ya teman-teman. Karena apa? Karena menurut saya dengan menyediakan cepuk itu akan memberikan kesempatan burung untuk dia agar bisa memandikan dirinya sendiri dengan sesuka dia sendiri. Jadi tidak merasa terpaksa untuk dimandikan begitu teman-teman.
Menjemur burung juga sangat penting sekali ya teman-teman. Karena apa? Karena burung juga membutuhkan sinar matahari untuk dia memperoleh vitamin dari sinar ultraviolet dari matahari ya teman-teman. Jadi usahakan teman-teman juga rutin menjemur burung kesayangan teman-teman. Yang perlu diperhatikan adalah waktu penjemuran itu usahakan di pagi hari ya teman-teman, karena kalau di siang hari itu kadar ultravioletnya itu sedikit ya teman-teman. Jadi usahakan kalau menjemur burung itu usahakan di pagi hari teman-teman.